Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita sebagai hambanya tidak lupa untuk mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terkhusus kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan ini menandakan kesempatan kita untuk benar-benar maksimalkan bulan Ramadan tinggal sedikit ataupun sebentar lagi. Ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan yang selama kita kerjakan, salah satunya adalah terus menerus amalan tersebut yang kita laksanakan di bulan Ramadan seperti puasa, saum, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila puasa tersebut berkelanjutan di bulan selain bulan Ramadan. Yang Ramadan termasuk puasanya hukumnya wajib, berarti kita melanjutkan puasa tersebut dengan puasa sunnah, seperti halnya puasa Syawal nantinya bisa kita laksanakan diikuti dengan puasa sunnah yang lainnya, Senin Kamis puasa Daud ataupun puasa Ayyamul Bid. Kalau kita mungkin istiqomah di sana, berarti menandakan bahwa puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang namanya salat tarawih ataupun qiyamul lail kita di bulan Ramadan yang kita laksanakan diterimanya dengan bertanda keberlanjutan ataupun istiqomah kita melaksanakan qiyamul lail di bulan-bulan selain Ramadan. Ataupun juga tilawah kita yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan yang mungkin bisa lebih banyak di bulan Ramadan kita baca, kemudian tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melanjutkan ataupun istiqomahnya kita dalam membaca ataupun tilawatil Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, marilah kita teruskan ya
Selain itu adalah tanda sebagai diterimanya amalan kita di bulan Ramadan. Kita juga meneruskan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, karena pada hakikatnya Ramadan bak seperti pondok pesantren, ya, yang di situ banyak amalan-amalan ataupun ibadah yang bisa kita laksanakan, yang berharap nantinya kita melakukannya terus-menerus di bulan selain bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mendapatkan mukjizat yang luar biasa berupa Al-Qur'an. Walaupun ada yang mengatakan kok tidak keren ya, hanya Al-Qur'an saja. Banyak mukjizat beliau yang Allah berikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling besar adalah Al-Qur'an. Bagaimana kita ketahui Al-Qur'an tetap ada, eksis dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa ada pencampuran, tanpa ada perombakan, tanpa ada perubahan-perubahan. Ini menandakan bahwa mukjizat tersebut tidak hanya satu waktu atau pada masanya ketika seorang rasul dan nabi diutus. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya, dan itu hanya dilakukan ketika itu saja, tidak bisa dilakukan oleh generasi berikutnya. Tapi Al-Qur'an sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW akan terus sampai hari kiamat keberadaannya. Dan mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, mereka mencari tentang Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, ataupun mencari bagaimana tentang kehidupan ini, bagaimana, siapakah yang menciptakan alam semesta ini, maka akan menemukan kebenaran demi kebenaran ketika mempelajari Al-Qur'an. Jamaah iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya ingin bahas tentang masalah sesuatu yang tidak jauh kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya, insyaallah kita semua sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, apalagi di sekolah ini ya. Banyak ataupun ada guru Al-Qur'an ataupun ada pembelajaran tentang Al-Qur'an. Jelas saya meyakini bahwa di antara para jamaah sekalian, para hadirin, membacanya tidak terbata-bata lagi. Membacanya sangat lancar sesuai dengan kaidah tajwid ataupun makhrijul hurufnya juga sudah tepat. Insyaallah seperti itu, ya. Saya yakin itu. Dan di sini saya mengajak para jemaah hadirin sekalian untuk meningkatkan levelnya, menaikkan levelnya yang dari hanya membaca saja ataupun mengkaji mungkin artinya, maknanya, kita menaikkan levelnya dengan menambah menghafalkan Al-Qur'an. Ya, tidak hanya kita baca setiap harinya 1 lembar, 2 lembar tanpa kita menghafalkannya. Karena ketika kita membacanya akan mungkin berbeda jauh ketika kita mulai menghafalkannya, dan pahala ataupun fadilah, keutamaan mereka-mereka yang menghafalkan Al-Qur'an itu akan lebih besar dibandingkan hanya membacanya saja. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus menghafalkan Al-Qur'an? Kenapa tidak cukup ya mereka-mereka yang masih muda saja, yang masih anak-anak, kita ajarkan Al-Qur'an? Di sini saya duduk di sini, yang kebanyakan yang hadir adalah orang-orang dewasa, orang-orang tua. Maka saya mengajak para orang tua, para orang dewasa di sini, yuk kita sama-sama juga mulai menghafalkan Al-Qur'an. Ya, kita jelas Al-Qur'an adalah petunjuk kita. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaannya. Orang-orang membaca, bahkan orang yang menghafalnya. Apa sih hukum dari kita menghafal Al-Qur'an? Syekh Ibnu Baz
rahimahullah menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah ataupun mustahab ya. Tetapi yang rajih adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi jika ada di antara kaum muslimin ya di satu desa ataupun satu daerah, wajib hukumnya ada minimal satu penghafal Al-Quran. Kalau Ustadz Adi Dayat mengatakan wajib hukumnya bagi satu keluarga minimal ada satu hafid Quran, ada satu penghafal Al-Quran. Karena ketika tidak ada di satu keluarga penghafal Quran, maka semuanya berdosa. Kalau misalnya di satu desa tidak ada penghafal Al-Quran, maka satu desa tersebut juga termasuk berdosa. Ataupun satu kota, bahkan satu negara, Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk terkhusus adalah Bojonegoro, banyak para penghafal Al-Quran. Anak kita mungkin yang sekolah di sini ataupun di tempat sekolah yang di situ ada program tahfidnya, insya Allah adalah simpanan kita nantinya di hari kiamat. Tetapi di sini saya mengajak para bapak-bapaknya, orang tua dari anak-anak yang menghafal Quran juga, mari sama-sama kita menghafalkan Al-Quran. Ada beberapa alasan yang sangat utama kenapa kok kita harus menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran termasuk dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya membawa buku yang mungkin pernah melihat ya, 9 langkah mudah menghafal Al-Quran. Ini pernah saya dapati di Ustadz Abror. Ini punya istri ya. Kalau mungkin kenal saya dulu pernah bekerja dengan Ustadz Abror di toko herbalnya. Beliau menjual buku ini dan mungkin sebagian dibeli oleh teman-teman di Hidayatullah ya. Buku ini sungguh luar biasa ya. Syekh Majdi Ubaid Al-Hafidh ya, beliau membuat buku ini dan kemudian melakukan seminar-seminar ke berbagai kota ya. Dan di sini beliau mengajak para yang hadir di seminar tersebut untuk mulai menghafal Al-Quran dengan berbagai macam cara metode yang beliau sampaikan, termasuk bagaimana semua indera yang kita punya itu kita gunakan untuk menghafal Al-Quran ya. Ini saya juga pernah merasakan bagaimana momen-momen harus duduk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah 2 tahun selesai 30 juz, dan itu tidak mudah ya. Pasti ada rintangannya, ada berbagai macam kendala yang akan dihadapi. Memang posisinya juga berbeda. Kalau orang-orang yang di pondok, insya Allah setahun 2 tahun itu memang bisa selesai. Tapi bagi mereka yang sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau seorang anak yang dengan kesibukannya sekolah dan sebagainya, setahun 2 tahun mungkin agak susah untuk bisa menghafalkan 30 juz. Tapi dengan izin Allah ya, saya yakin dengan kemauan yang sangat kuat ya, termasuk di buku ini Syekh Al-Majdi mengatakan faktor penentu keberhasilan dalam menghafal Quran adalah keterampilan, ketekunan, dan manajemen itu hanya 10%. 90%-nya adalah mental ataupun psikologi seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kalau saya mungkin mengatakan 90% adalah azam, keinginan kuat seseorang ingin menjadi hafid Quran, ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan 10%-nya hanyalah masalah cara, metode dia dalam menghafal Al-Quran. Nah ini ketika saya menghafal, saya menemukan teman ini luar biasa. Dia menghafal seperti biasa. Kemudian murojaahnya ini, teman saya ini menulis di bukunya. Jadi semua memang alat indera yang kita punya ini kita bisa gunakan. Ya karena ketahuan kan, kita bisa melihat bagaimana kalau misalnya bulan Ramadan biasanya ada hafid Indonesia ya, di RCTI biasanya itu. Nah itu mereka yang buta, yang tidak bisa melihat, dengan
problem kekurangan fisik apapun bisa menyelesaikan 30 juz. Ya, bisa saja dengan pendengaran kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Bisa saja dengan yang buta itu, ya, dengan Al-Qur'an Braille itu, dengan menyentuhnya kemudian membaca Al-Qur'an seperti kita membaca Al-Qur'an seperti biasanya. Mereka juga mulai menghafalkannya. Selain mereka juga mendengarkan murotal, ya. Jadi indera kita benar-benar kita gunakan. Beliau menyampaikan dalam buku ini, semua panca indera yang kita punya kita gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Kembali tadi, penyebab ataupun alasan yang urgensi kita untuk menghafal Al-Quran adalah ini termasuk dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam dengan disampaikan langsung tanpa ada tulisan ataupun tanpa ada satu lembaran yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Langsung beliau hafal. Dan kita juga tahu beliau adalah seorang ummi, ya, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi beliau langsung menghafalkan. Kemudian menyampaikan kepada para sahabat pun sama, sesuai, ya, kemampuan mereka. Ada yang memang ikut menghafal, ada juga yang menulisnya. Dan Rasulullah juga pernah memerintahkan ada sahabat untuk menulis ketika wahyu ada yang turun. Ya, ada wahyu yang datang ataupun disampaikan pada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit, ya, yang kita hafal demi sedikit kita berarti mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, coba dibayangkan bagaimana prosesnya Rasulullah, ya, dalam hafal Al-Quran. Termasuk di bulan Ramadan, beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengetes hafalan beliau. Jadi metode secara hafalan dan kemudian metode murojaah yang biasa dilakukan oleh para hafid-hafid Quran sudah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita yang mungkin yang biasa mengikuti sunnah Rasul, maka alangkah baiknya juga mengikuti sunnah Rasul yang di situ dalamnya adalah menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, alasan untuk kita menghafal Al-Quran adalah Al-Quran dimudahkan untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar yang di situ diulang 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Pelajaran bisa saja dalam arti membaca Al-Qur'an, belajar untuk membaca Al-Qur'an, kemudian menghafalkannya, kemudian juga memahami makna dan kemudian mengerti akan maksud ataupun tafsir dari Al-Quran tersebut. Allah sudah mudahkan, ya, bagaimana seseorang yang tua bisa juga menghafal Quran, bagaimana seseorang anak yang punya penyakit berat, ya, ada kisah juga yang pernah saya baca, seorang anak yang punya penyakit tumor otak, kemudian divonis oleh dokter umurnya tidak panjang. Yang terjadi adalah dia ingin menghafalkan Al-Quran sebelum maut menjemput. Kondisi ketika orang sedang punya penyakit masalah otak, ketika berpikir berat, jelas itu akan menyakitkan. Tetapi anak tersebut dipaksakan ataupun memaksakan dirinya untuk bisa terus menghafalkan Al-Quran. Dan qadarullah, dengan izin Allah, Allah mudahkan sesuai dengan firman Allah. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal. Dan anak tersebut selesai 30 juz. Dan setelah itu mukjizat Allah pun turun. Sekitar 70% penyakitnya sudah sembuh total, ya, tinggal berapa persen lagi. Dan ini membuat kaget dokternya, ya, karena memang tidak ada tidak ada
umur lagi ya, tidak ada kesempatan lagi untuk hidup karena sudah divonis seperti itu. Karena kita tahu sendiri dalam agama kita, kehidupan dan kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memanjangkan umur seseorang, tidak ada hal yang yang mudah, yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian alasan kita untuk bisa terus menghafal ataupun ikut menghafal Al-Quran adalah mendatangkan keberkahan di rumah dan keluarga kita. Ya, bagaimana ketika anak kita mungkin di rumah sedang menghafal atau kita temani dalam menghafal Al-Quran, mungkin ada rasa susah juga kan di situ. Setidaknya kita sebagai orang tua ingin juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Coba kita bisa menghafal juz 30 saja. Apakah itu akan mudah ataukah memang ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi? Ya, anak kita dengan yang mungkin metode yang mereka yang dapati di sekolah mungkin akan memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Tapi kita yang mungkin punya masalah urusan keluarga, memikirkan bagaimana nafkah untuk mereka, memikirkan hal-hal yang lain sebagainya, bisa jadi ini akan membuat kesusahan. Tapi ketika kita sudah niat benar-benar ya, 90% itu kita niatkan untuk menghafal Al-Quran, Allah akan mudahkan. Dan insyaallah di situ akan ada keberkahan yang Allah turunkan di rumah panjenengan sedaya. Kemudian yang berikutnya adalah alasan kita kenapa harus menghafal Al-Quran. Ini adalah modal utama dalam berdakwah. Jadi para ulama dahulu ketika mereka ingin belajar, ya, mereka ingin belajar tentang fikih ataupun ilmu agama yang lainnya, mereka diwajibkan untuk menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Ya, di dalam sebuah riwayat mengatakan Imam Asy-Syafi'i beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Ada juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sejak umur 7 tahun juga sudah hafal Al-Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menghafal Al-Quran pada usia ataupun selesai menghafal pada umur 10 tahun. Ya, jadi banyak sekali ulama-ulama yang mereka termasuk sebelumnya adalah diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Termasuk teman-teman saya mungkin berada di Madinah dan sebagainya, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi biasanya ada beasiswa ke Madinah ataupun ke Mekah itu untuk belajar, mereka juga membawa hafalan, ya, punya hafalan minimal setidaknya ada 15 juz. Walaupun tidak selesai ataupun belum punya 30 juz. Jadi kesempatan mereka untuk belajar itu sangat terbuka bagi mereka menginginkan belajar ke luar negeri dengan mereka bermodalkan hafid, ya, hafal 30 juz. Maka banyak sekali mereka yang hafal kemudian dimudahkan untuk berlanjut belajar di sana. Kemudian alasan yang berikutnya adalah para jamaah sekalian, mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Akan mendapatkan keistimewaan bagi mereka orang yang menghafal Al-Quran, yaitu sebagai ahli Allah ataupun keluarganya Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran wa ahlullah. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khusus. Sahih Ibnu Majah. Jadi sebutan keluarganya Allah ini akan diberikan bagi mereka para penghafal Quran.
Apakah sebutan ini akan kita relakan, tidak dikaitkan ataupun diberikan pada keluarga kita? Ya, saya yakin di sini banyak ustadz-ustadz yang mengajak anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Selain beliau juga sebagai orang tua juga hafal Al-Quran, kemudian selalu mengajak anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan di pondok ini ataupun di sekolah ini ya adalah calon-calon generasi para penghafal Al-Quran yang insya Allah nantinya, ya, saya kemarin sempat mendengarkan di YouTube apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridho bagi para pengajar di sini, ya, bagaimana prosesnya kemudian mereka-mereka yang bergelut, yang berada di sini adalah tujuannya harus bersedekah jariyah, yang nantinya ketika pondok ini ataupun sekolah ini selama masih ada, maka para ustadz, para pengajar yang ada di sini akan juga mendapatkan pahalanya, ya, selama tidak terhenti ilmu-ilmu yang pernah mereka sampaikan, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat alasan kenapa kita menghafal Al-Quran adalah mereka-mereka para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang menjaga keotentikan Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra ataupun Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran, salah satunya dengan caranya Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Allah titipkan Al-Quran pada mereka-mereka para penghafal Al-Quran. Allah titipkan ke dada mereka ayat-ayatnya. Dan bagaimana kita lihat, ya, mereka-mereka para penghafal Al-Quran, mereka biasa melantunkan ayat-ayat Allah. Berbeda bagi mereka yang mungkin tidak hafal Al-Quran. Apa yang keluar dari mulut mereka, apa yang keluar dari lisan mereka, biasanya hanya nyanyian-nyanyian yang mungkin pernah kita dengar juga. Saya pribadi dulu pernah mendengar ataupun menghafal beberapa nyanyian, tapi ketika proses selama menghafal Al-Quran dulu, itu semuanya hilang, ya. Tidak ingin sama sekali melantunkan nyanyian-nyanyian, tapi yang ingin kita baca, kita lantunkan adalah hanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu adalah satu nikmat yang sungguh luar biasa bagi saya pribadi. Kondisi di sana, kondisi ketika menghafal adalah momen-momen yang sangat, buat saya pribadi sangat indah, ya, dan itu tidak akan bisa terulang kembali. Ada juga yang mengatakan, teman saya, kalau kamu menghafal Quran, tanggung jawabmu adalah kamu harus menjaganya terus-menerus. Memang betul, mereka-mereka para penghafal Quran, jangan sampai mereka meninggalkan Al-Quran tersebut. Seumur hidup kita harus menjaga Al-Quran yang sudah kita hafal. Dan bagaimana para mereka-mereka yang mungkin belum hafal, dan para jamaah yang di sini hadir mungkin belum ada keinginan untuk menghafal Quran, maka kita sekarang yang awalnya mungkin belum ada niat, mungkin kita mulai niatkan untuk mulai menghafal Quran. Tidak ada waktunya. Kita bisa 2, 3, 4, bahkan mungkin seumur hidup kita selesaikan Al-Quran 30 juz. Bahkan dalam riwayat Umar bin Khattab sendiri pun, ya, beliau menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam waktu 20 tahun. Tidak hanya dihafal, tapi beliau juga mengamalkannya. Dan kita juga bisa saja seperti itu. Seumur hidup kita buat yang namanya cita-cita kita dalam hidup kita, cita-cita dalam tujuan hidup kita, ataupun punya tujuan yang luar biasa, yaitu ingin menghafalkan Al-Quran, ya. Seumur hidup kita mantapkan diri kita untuk menghafal Quran. Dan ini pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu dulu di Masjid Al-Islah, sekitar 3 tahunan, ya, ataupun 4 tahun saya bersama mereka. Jadi ini sudah sekitar mungkin 5 tahun lebih yang lalu, ya. Saya sampaikan pada mereka,
targetnya adalah seumur hidup selesai Al-Quran. Tidak hanya terbatas bersama saya, bisa saja nanti menghafal dengan ustadz-ustadz yang lainnya ataupun ustadzah-ustadzah yang mereka juga hafal Al-Quran, bisa disampaikan hafalannya. Ya, di sana juga banyak, ada seorang ibu cari, ya, ada ibu rumah tangga dengan kesibukannya, kemudian ada juga seorang perawat. Semangat sekali untuk menghafal Qurannya. Memang tidak datang tiap minggunya, tapi tiba-tiba datang membawa hafalan sebanyak satu juz, ya, masya Allah. Jadi disimpan dulu. Kebanyakan ibu-ibu yang semangatnya, yang laki-laki ini jarang sekali, ya, semangatnya dalam menghafal Quran. Tapi saya pernah menemukan, ya, di Masjid Al-Islah itu ada jamaah, salah satu jamaah yang dia juga menghafal secara pribadi, ya, tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya. Dan ketika ketemu dengan saya, beliau menyimakkan hafalannya kepada saya. Dan ketika kita menghafalkan Al-Quran, ada ilmu tambahan, jemaah sekalian, ya. Dulu saya pernah mondok selama 4 tahun itu di Jepara. Kemudian ya mungkin ada beberapa hafalan juga yang saya dapatkan. Dan kemudian pindah ke Bojonegoro di tempatnya Ustadz Abror ini selama 2 tahun. Saya menemukan kok bacaan saya ternyata masih banyak kesalahannya. Sudah masuk? Belum, ya? Jadi ketika saya mulai setoran hafalan, ada banyak ilmu yang dulu di pondok ini masih belum saya dapati, ya. Dari segi bacaannya, dari segi pelafatan hurufnya, itu juga masih ada perlu perbaikan yang sangat banyak. Bahkan ketika saya sudah selesai, kemudian saya mampir ke pondok saya, itu ada sosok satu ustadz yang sering imam, luar biasa bacaannya dulu, ya, saking lantangnya, suaranya juga merdu dan sebagainya. Tapi pas ketika saya menyimak secara baik-baik, kok banyak tajwidnya yang masih berantakan, panjang pendeknya yang masih berantakan, yang harusnya cuma hanya 2 harokat saja, dia menjadi bisa lebih daripada itu. Jadi kaidah-kaidah tajwid juga harus kita perhatikan, ya. Ketika saya 2 tahun di Bojonegoro, kemudian saya melanjutkan lagi di Bekasi, ada lagi tambahan lagi ilmu yang saya dapati. Bagaimana ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa saja kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Setidaknya menghafal Al-Quran adalah termasuk dari bagian dari thalabul ilm, ya, karena kita tahu Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim maupun juga seorang muslimah. Dan menuntut ilmu juga tidak hanya terbatas masa-masa ketika masih muda, tapi juga seumur hidup kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenarannya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangannya dari saya pribadi, astaghfiru minkum katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.